Ini bisa dibangun tembok sebesar ini. Kira-kira jadi orang bau-bau, jadi orang Kepulauan Buton bangga atau tidak? Saya bangga, akan saya ceritakan kepada Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bau-Bau beserta rombongan, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya senang sekali pagi ini dibawa jalan-jalan ke 500 tahun yang lalu, Masjid Kesultanan Buton. Sampai di dalam saya dijelaskan Ustadz Somad, ini kayu-kayu ini tidak ada lantainya, sengaja disusun sedemikian rupa. Filosofinya adalah bahwa ini seperti tulang rangka manusia, dan jumlahnya semua 313 sebanyak tulang sendi yang ada pada diri manusia. Jadi penuh dengan filosofi. Sebelum masuk ke dalam saya melihat ada gentong isinya air, bahwa siapapun orangnya kalau dia masuk masjid dia mesti suci. Dia suci dengan berwudu, dia basuh mukanya, tangannya, kepala dia usap, telinga, kaki dia siram, dia bersihkan hati, pakaian, tempat, lalu dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian semua perangkat pengurus masjid jumlahnya 20 orang. 20 itu adalah simbol dari sifat 20 yang disusun dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sebelum sampai ke masjid yang megah, di atas puncak, turun ke bawah kita akan melihat pemandangan yang begitu indah. Maka kita mesti melewati dulu benteng yang pernah masuk dalam Guinness Book of Record, benteng terbesar di dunia. Sampai hari ini satu kecamatan. Saya pernah juga dibawa ke benteng, tapi tinggal puing-puingnya aja. Hari ini bentengnya masih utuh. Bagaimana 500 tahun yang lalu manusia-manusia bisa membangun benteng begitu kokoh. Hari ini saja orang peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Ini bisa dibangun tembok sebesar ini. Kira-kira jadi orang bau-bau, jadi orang Kepulauan Buton bangga atau tidak? Saya bangga, akan saya ceritakan kepada anak cucu saya. Aku sudah sampai ke Bau-Bau di Kepulauan Buton, Kesultanan Buton. Mereka tidak hanya dapat dunia, tapi juga mereka dapat akhirat. Mereka punya istana, mereka punya benteng, tapi mereka tidak lupa membangun masjid. Ada orang yang bangun masjid sampai lupa bangun benteng, akhirnya musuh masuk kebobolan. Sibuk membangun benteng sampai tidak bangun masjid. Mereka dapat dua-duanya. Yang lebih parah generasi na'udzubillah, benteng tidak punya, masjid tidak punya. Maka datang kemari anak-anak muda, siap menjaga benteng, siap jaga masjid. Allahu Akbar. Jangan lupa nikah. Itu juga benteng keimanan. Lalu kemudian lama ngobrol dengan Pak Wali, banyak konflik terjadi ketika raja meninggal, terjadi perebutan. Kata anak yang berhak, kata adik, kakak, keluarga, saudara kandung berhak. Itu tidak terjadi di Kesultanan Buton. Kenapa? Karena mereka punya satu majelis yang bermusyawarah untuk mengangkat sultan. Artinya apa? Persis ajaran Islam, ada yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Ada kelompok masyarakat yang memilih, yang bermusyawarah berdasarkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Artinya apa? Orang barat, kerajaan Prancis, kerajaan Inggris, kerajaan Belanda masih mengangkat berdasarkan monarki.
keturunan. Tapi apa yang dilakukan di Kepulauan Buton, di Kesultanan Buton, mereka jauh lebih maju cara berpikirnya daripada yang ada di Eropa. Allahu Akbar. Apa yang membuat cara berpikir itu maju? Karena di sini adalah tempat persinggahan. Orang yang datang dari kerajaan-kerajaan tua, dari Jazirah Arab, dari Yaman, dari Irak, maupun pecahan kerajaan timur yang pernah besar, dari berbagai macam peradaban itu, akhirnya mereka kolaborasi bersama melahirkan sebuah kekuasaan. Dan Masya Allah tabarakallah, begitu dakwah Islam datang, mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh, lebih dulu kerajaannya baru datang Islam. Ketika para da'i datang, mereka tidak menolak, mereka tidak membunuh, mereka menerima, mereka jauh lebih baik daripada penduduk Taif yang melempar Nabi dengan batu. Yang datang ke Kepulauan Buton bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang adalah pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya, dan mereka bersyahadat satu pulau, satu negeri mereka menerima dakwah Islam. Sehingga kalau sudah disebut orang Buton dapat dipastikan bahwa mereka adalah muslim dan mereka menerima dakwah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa yang saya jelaskan ini untuk mengingatkan anak muda, jangan terlena dengan masa lalu. Karena kita punya masa depan. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Lalu untuk apa Ustaz ceritakan masa lalu ini? Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Setiap anak Buton, dia mesti bisa bercerita bahwa kami adalah orang-orang yang punya peradaban. Kami punya benteng, kami punya kesultanan, kami punya hukum, kami punya masjid, kami punya kebanggaan. Sampaikan itu ke anak cucu. Yang bisa menulis buku, tulis buku. Belum bisa nulis di buku, update status. Update status sudah ditulis, belum tersebar, isi paket. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Masa lalu itu mereka, masa depan itu kamu. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau tahu nih